Gadis dingin tuan muda. Bab 064. Ai kita ke mansion papi aja ya. Aku udah lama nggak pulang, ujar Rahmi, mereka. Sekarang sedang di perjalanan pulang. Nanti aja setelah kita dari markas, apartemen dari sini deket, aku udah ngantuk, ucap Algaskar. Ya udah, balas Rahmi. Mereka sudah sampai di apartemen Algaskar, setelah bersih-bersih mereka langsung saja istirahat. Sekitar jam 3 sore Rahmi terbangun dari tidurnya, dia menoleh ke samping dan menemukan Algaskar yang masih tertidur lelap. Ternyata kalau tidur gini, Al ganteng banget, ceteluk Rahmi memandangi wajah Algaskar. Makasih sayang, tiba-tiba Algaskar menyahut dengan nada serak khas bangun tidur. Rahmi kaget, dia pikir Algaskar masih tidur. Al, kamu udah bangun? Sejak kapan? Sejak kamu bilang aku ganteng, jawab santai Algaskar. Apaan sih, udah sore kita kan mau ke markas, ujar Rahmi mengalihkan pembicaraan, dia malu. Aku masih ngantuk sayang, rengek Algaskar memeluk Rahmi erat. Entar kita ditungguin sama yang lain loh, ujar Rahmi mencoba melepaskan pelukan Algaskar, bukannya lepas Algaskar malah semakin erat memeluknya. Sayang masih ngantuk, ujar Algaskar saat Rahmi kembali menarik tangannya. Kamu kenapa sih? Bangun dulu, kita harus ke markas, ucap Rahmi mengelus rambut Algaskar. Pengen gini aja, manja Algaskar membaringkan kepalanya di atas dada Rahmi. Alit, pekik Rahmi. Jangan teriak sayang, omel Algaskar semakin menenggelamkan wajahnya, dengan mata masih tertutup sempurna. Kamu nggak mimpikan? Tanya Rahmi heran dengan kelakuan Algaskar. Aku masih ngantuk, jangan bicara terus, 10 menit lagi baru bangunin aku, balas Algaskar masih dengan posisi yang sama. Rahmi hanya bisa pasrah, dia kembali mengelus kepala Algaskar di atas dadanya. Dengan posisi seperti ini dia merasa mengantuk kembali, tak menunggu lama Rahmi ikut terlelap menyusul Algaskar. Berbeda dengan sepasang kekasih itu yang kembali tidur dengan nyenyak di markas. Alister semua inti sudah datang dan menunggu sang ratu dan raja yang sampai sekarang belum datang. Mereka mana sih? Katanya jam 3 harus udah stay, gerutu Romeo yang sudah datang dari tadi. Dia datang paling cepat karena setelah mengantar Agnes dia langsung ke markas. Sedangkan Raka dan Karel ke bengkel dulu lalu pulang sebentar. Kalau Algaskar dan Bara kalian sudah tahu. Sabar, mungkin lagi di jalan, cetus Raka. Sabar, lu enak udah ganti baju, udah makanlah, gue udah dijadiin tukang ojek anterin orang pulang, langsung ke markas, nggak makan, nggak ganti baju juga, mana? Ngantuk lagi, omel Romeo merasa tidak adil. Nggak usah sok drama lo Romeo, di markas lo ada kamar, ada baju, dan soal makan gue, Karel, sama Bara masing-masing bawa makanan dan lo yang habisin semua, sewot Raka. Kepada Romeo yang merasa paling menderita. CKI serah gue lah, gue maunya ganti baju sama tidur di rumah gue juga maunya makan di rumah gue, alasan Romeo, membuat mereka menatap tajam Romeo. Lo biasanya bahkan tidur di markas, kenapa sekarang lebay banget ngedrama gitu? Balas Raka merasa kesal dengan Romeo. Kamu nenyai, cetus Romeo. Plak sebuah geplakaan di kepala belakang Romeo dapatkan, dia meringis kesakitan, sakit anjing. Kampret lu, gerutu Romeo mengusap belakang kepalanya. Kamu nenyai, nih makan nih nenyai, ujar Raka menyumpal mulut Romeo. Menggunakan plastik bekas makan. Pret, Romeo mengeluarkan plastik sembari menyemburkan air liurnya. Jijik Romeo, umpat Raka berdiri dari duduknya. Memang dia duduk di samping Romeo dan berhadapan dengan Karel dan Bara yang sibuk dengan ponsel masing-masing. Siapa suruh lo nyinyir, sindir Romeo.
Sialan lo emang, gerutu Raka berpindah duduk. Astaga. Al ini udah sore, pekik Rahmi langsung terbangun, mau tidak mau Algaskar yang tidur di atas Rahmi sambil memeluknya juga terbangun. Sayang kenapa teriak sih? Aku kaget, ujar Algaskar belum sepenuhnya sadar. Kamu sih, lihat nih udah hampir jam 4, bukannya kita nyuruh mereka ngumpul jam 3, omel Rahmi langsung masuk ke kamar mandi tidak mempedulikan Algaskar yang memanggilnya. Kok tinggalin aku sih? Teriak Algaskar tapi tidak dijawab oleh Rahmi, karena tidak ada jawaban. Algaskar kembali berbaring tapi tidak sampai 1 menit dia bangun lagi. Kok nggak bisa tidur lagi sih? Beda banget tadi pas meluk Rahmi, langsung tidur, ini kenapa nggak bisa padahal masih ngantuk. Algaskar bersandar pada kepala ranjang, dia tidak bisa tidur lagi. Padahal waktu memeluk Rahmi dia bisa langsung tidur walau tidak terlalu mengantuk, ini dia masih mengantuk tapi nggak bisa tidur. Mending gue mandi juga deh, kemudian Algaskar menyusul Rahmi di kamar mandi. Sayang, aku juga mau mandi, teriak Algaskar mengetuk pintu kamar mandi. Sabar Al, aku masih mandi, balas Rahmi berteriak. Mandi bareng aja, ujar Algaskar santai. Ol dasar mesum, pekik Rahmi. Hahaha nggak apa-apa sayang, entar kita tinggal nikah, tawa Algaskar mendengar pekikan sang kekasih. Mendengar nada kesal Rahmi malah terdengar lucu bagi Algaskar, dia jadi penasaran bagaimana wajah Rahmi jika sedang kesal. Ceklek tawa Algaskar berhenti diganti dengan wajah melongo dan mata melotot. Apa lihat-lihat, gertak Rahmi menyadarkan Algaskar. Sayang, kamu mau godain aku? Tanya asal Algaskar. Godain gimana? Tanya Rahmi heran, pasalnya dia tidak sedang berpakaian seksi, dia memakai kimono baju milik Algaskar, bahkan malah kebesaran di tubuhnya. Ini kamu ngapain pakai kayak gini? Jawab Algaskar dengan pertanyaan pula. Lah emang kenapa? Ini malah kebesaran, cetus Rahmi tidak paham. Justru itu sayang, kamu terlihat lebih seksi, goda Algaskar membuat Rahmi melotot. Ai, mesum banget sih, kesal Rahmi. Algaskar kembali tertawa, ternyata wajah kesal Rahmi jauh lebih menggemaskan daripada hanya suaranya, membuat Rahmi kesal akan menjadi hobi baru Algaskar. Hahaha maaf sayang, kamu gemes banget sih, Algaskar mencubit pipi Rahmi. Ai, kamu kenapa sih, jadi aneh gini? Heran Rahmi, Algaskar berubah jadi menyebalkan, tidak seperti sebelumnya yang hanya memasangkan wajah datar. Aneh kenapa? Aku nggak apa-apa, sana kamu pakai baju, aku mau mandi, sebelum kamu aku terkam, usir Algaskar mendorong pelan Rahmi untuk pindah dari depan pintu, kemudian masuk. Aneh, guman Rahmi lalu berjalan ke arah lemari untuk mengambil baju dan memakainya. Kini mereka sudah siap, tinggal berangkat bahkan mereka tidak terkesan buru-buru atau tidak enak. Bayangkan saja dari jam 3 mereka menyuruh yang lain kumpul dan mereka baru pergi sudah lewat jam 4, benar-benar pasangan yang cocok, sama-sama bikin kesal. Sedangkan di markas Alistair, mereka sudah menggerutu sedari tadi karena menunggu terlalu lama, bahkan Romeo yang katanya tidak ingin ganti baju dan tidur kecuali di rumahnya, kini sudah terlelap dengan seragam yang sudah terganti. Anjir lama banget sih mereka, ya Tuhan bisa mati bosan gue nunggunya, gerutu Raka yang sudah bersandar bosan di sofa. Bara mana? Tanya Karel, tidur dia, abis video call sama Kiara sampai ketiduran, jawab Raka, dia sedari tadi sudah chatting dengan pacar-pacarnya. Hoam, Bu Ketu sama Pak Ketu belum sampai? Tanya Romeo yang baru saja bangun. Bel. Baru saja Raka ingin menjawab, tiba-tiba pintu markas terbuka dari luar, dan dengan santai masuk sepasang kekasih yang sedari tadi ditunggu,
tidak ada raut bersalah di wajah mereka, hanya terkesan datar. "Di mana yang lain?" tanya santai Algaskar sambil duduk di kursi. "Yoloh, lo berdua baru datang, kita dari tadi udah lumutan nungguin," protes Romeo yang baru saja bangun. "Sorry," ujar Rahmi singkat, dan tidak lupa dengan wajah datar. Sabar, lo berdua dari mana aja sih?" tanya Romeo. "Kalau ini Raka sudah dia tendang ke laut." "Ketiduran," jawab singkat Algaskar. Raka dan Romeo memejamkan mata, menahan umpatan, dengan sekuat tenaga mereka. "Tahan, mereka masih sayang nyawa." "Oke, kita mulai," tanya Raka. Dia berusaha mengalihkan rasa kesalnya, karena ada yang lebih penting. Jawab yang lain. Raka mendelik, "Kenapa pada ikutan jadi tembok?" "Di mana laporan lo, Rom?" tanya Bara memulai bertanya. "Ada seseorang di sekitaran markas yang beberapa hari ini mencurigakan," jelas Romeo. "Mencurigakan gimana?" "Dia sebenarnya pakai baju tukang ojek sih, tapi menurut kalian logis nggak kalau setiap hari ada tukang ojek yang berkeliaran di sekitar markas dan itu orang yang sama?" "Masalahnya, sekitaran markas kan bukan daerah umum yang biasa dilalui orang-orang," jelas Romeo. "Tunggu. Gue hubungin Om Mando sama Om Alvin dulu." Raka mulai menghubungi Mando yang ada di markas Griffin. Mereka akan memantau pergerakan di luar markas. "Halo," ujar Mando saat sudah tersambung. "Iya Om, kita udah siap Om," jawab Raka. "Kenapa lama sekali? Saya sama Gutama sudah menunggu dari tadi," omel Mando saat sudah tersambung. "Maaf Om, tadi ada kendala," bohong Raka. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya tapi nanti Rahmi bisa marah. Lanjutkan," instruksi Mando. Dan mereka melanjutkan diskusi, tapi tetap memantau keadaan di luar markas masing-masing. "Oke, jadi gimana? Apa aja yang dilakuin orang itu?" tanya Karel. "Sejauh ini sih belum ada, gue pas datang tadi juga lihat dia, cuma gue pura-pura nggak peduli, dan anggap dia tukang ojek biasa. Gue sih mikirnya dia cuma cari informasi aja, dia dikirim sebagai mata-mata buat pantau aktivitas kita," jelas Romeo yang sekarang sudah serius, tidak lagi pecicilan. "Perketat penjagaan di markas," perintah Algaskar yang diangguki oleh Bara. Jawab singkat Bara. "Keadaan di markas Griffin gimana Om?" tanya Raka pada layar monitor yang menampilkan Tuan Gutama dan Mando. "Di sini juga ada orang yang mencurigakan, tapi kata asisten saya, dia ingin menjadi pengawal, riwayat sama datanya sudah diperiksa, dan bersih tapi ini cukup mencurigakan. Saya akan selidiki lagi," jelas Mando. "Terima dia Pi," pinta Rahmi membuat semuanya melihat ke arahnya. "Ada apa nak? Bagaimana kalau dia mata-mata?" tanya Mando. "Karena dia memang mata-mata," jawab Rahmi menunjuk ke layar laptop yang menunjukkan data-data asli orang itu. "Jadi dia mendaftar dengan data palsu. Kau bisa meretasnya nak?" kaget Mando melihat kemampuan Rahmi. Jawab singkat Rahmi. Mando lagi-lagi dibuat takjub oleh kemampuan Rahmi, tidak menyangka Rahmi bisa jauh lebih hebat dari yang dia perkirakan. "Jadi apa yang ingin kamu rencanakan?" tanya Mando lagi. "Beritahu semua anggota Papi, lalu terima dia bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa." Dan Rahmi menggantung ucapannya membuat orang menunggu apa rencana Rahmi. "Selanjutnya, tempatkan dia sebagai penjaga Sonia, dan letakkan beberapa alat penyadap dan CCTV," lanjut Rahmi membuat semua orang mengerti. "Bisa saja Papi langsung menghabisi mereka, tapi karena kamu ingin bermain, maka semua rencana,
Papi serahkan kepada kamu, ujar Mando. Dia bisa saja melawan mereka, bahkan membabat abis Felix serta kelompoknya, tapi kali ini dia ingin Rahmi turun tangan. Untuk menguji kemampuannya. Terlalu mudah kalau dia langsung mati, dia harus merasakan namanya penyiksaan, dan meminta sendiri kematiannya. Rahmi kini dalam mode iblis, semut terdiam mendengar ucapan Rahmi. Mereka tahu bukan saatnya jika ingin bercanda. Bagaimana soal Sally? Tanya Karel. Gue udah bayar ibu-ibu buat pantau dia. Beberapa hari yang lalu dia mengadakan arisan di rumahnya. Kebetulan ibu yang sudah gue sewa diminta untuk bantu-bantu kemarin. Dan dia dapat informasi, jelas Raka yang menangani Sally. Info apa? Ternyata dia sudah dihubungi oleh Felix. Ibu-ibu itu bilang kalau Felix sempat menelpon. Dia hanya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi bukan itu intinya, Sally berencana akan keluar negeri. Gue belum dapat info kapannya, dan untuk apa, tapi gue yakin itu atas perintah Felix, lanjut Raka menjelaskan. Bagus kalau gitu, awasi saja kapan dia akan berangkat, lalu buat dia seolah-olah memang keluar negeri. Dan culik dia saat di perjalanan. Rahmi selalu memiliki rencana setiap pergerakan musuhnya, yang membuat musuhnya akan merasa dipermainkan, dan tidak akan berkutik nanti. Semua menoleh ke arah Algaskar, seolah meminta jawaban. Bagaimanapun Algaskar adalah pemimpin, semua keputusan ada di tangannya, termasuk keselamatan Rahmi pun tanggung jawab Algaskar. Jadi mereka akan menjalankan sesuai persetujuan Algaskar. Mereka tidak ingin Algaskar marah kalau sampai Rahmi kenapa-napa. Algaskar mengangguk tanda setuju. Setelah itu menatap sang kekasih, sesuai rencana kamu sayang, ujar Algaskar. Oke, nanti gue bakal hubungi orang bayaran gue, untuk selalu mantau pergerakan Sally. Ujar Raka, lalu menutup pertemuan mereka. Kamu mau langsung pulang? Tanya Algaskar. Saat ini mereka ada di kamar Algaskar, yang ada di markas. Iya, langsung ke mansion Adi Surya, jawab Rahmi, yang diangguki Algaskar. Lalu mereka keluar untuk pulang. Di luar hanya terdapat 3 inti Alistair, kurang Bara. Di mana Bara? Tanya Algaskar tidak melihat Bara dimanapun. Udah pulang? Biasa mau bucin, jawab Romeo yang diakhiri nyinyiran. Gue balik dulu, siapa yang akan berjaga? Tanya Algaskar menatap satu persatu sahabatnya. Kita bertiga bakal nginep. Dari CCTV tadi tukang ojek itu masih berkeliaran. Kita takutnya mereka tiba-tiba beraksi nanti malam. Setidaknya kita waspada. Anak-anak juga berjaga di luar, jelas Raka. Tadinya mereka ingin pulang semua dan meminta anggota lain saja untuk berjaga. Tapi ternyata orang yang menyamar jadi tukang ojek itu masih berkeliaran, dan bebas mengawasi markas Alistair Karen malam hari. Jadi mereka memutuskan untuk berjaga. Jaga. Kalau terjadi sesuatu hubungin gue, pesan Algaskar yang diangguki mereka. Lalu dia keluar bersama sang kekasih yang sedari tadi diam. Karena sudah mengantuk jadi Rahmi diam saja. Walaupun biasanya memang tidak banyak bicara, tapi dia paling suka jika bermain dengan musuh. Di luar sudah ada anak Alistair yang lain sedang berjaga. Tapi mereka tetap berperilaku seolah hanya sedang kumpul biasa. Mereka juga tidak terlihat mengawasi sekitar. Algaskar dan Rahmi disapa saat mereka lewat dan hanya dibalas anggukan oleh sepasang kekasih itu. Udah? Tanya Algaskar saat Rahmi naik ke atas motornya. Iya, jawab Rahmi. Algaskar menjalankan motornya keluar dari gerbang markas. Beberapa meter dari gerbang markas Algaskar berpapasan dengan tukang ojek. Mereka hanya bersikap biasa, tapi mereka yakin orang itu yang dimaksud oleh Romeo tadi. Malam Mas, saya mau nganter makanan ke sana, sapa tukang ojek itu menunjuk markas. Algaskar hanya berdehem lalu melewati orang itu begitu saja. Pinter banget bohongnya,
Mana ada anak-anak pesen makanan, kalaupun pesen mereka pasti ambil di ujung jalan sana, gerutu Rahmi yang masih didengar oleh Algaskar. Aku telepon anak-anak dulu, takutnya orang itu macam-macam, ujar Algaskar menepikan motornya di pinggir jalan, lalu menghubungi salah satu inti Alistair. Tut, halo. Dia datang lagi, ujar Algaskar langsung. Lo ketemu? Tanya Karel. Yang Algaskar hubungi adalah Karel, karena Karel yang paling cepat mengerti dengan ucapannya. Lo tahu dia mau ngapain? Tanya Karel lagi. Antar makan, jawab singkat Algaskar dan untungnya Karel langsung mengerti. Beda lagi jika Raka atau Romeo, pasti memakan waktu lagi. Oke thanks, gue akan keluar dulu, ujar Karel. Lalu Algaskar mematikan sambungan, dan melanjutkan perjalanan. Sedangkan di sisi markas Alistair, baru saja Karel keluar bersama Romeo dan Raka, mereka sudah melihat seorang tukang ojek sedang berbincang dengan anak-anak Alistair. Ada apa? Tanya Raka yang menghampiri mereka.